stunting untuk 17 desa ini. Jadi untuk ini laporannya desa, saya akan panggil 17 desa yang ada di bawah laporan sekarang. Minta ini apa harapan untuk saya panggil dan melaporkan laporannya dari masing-masing ini kegiatan di desa. Tidak efektif, yaitu kader posyandu yang hadir 3 orang, 2 orang tidak hadir. Kemudian jumlah ibu menyusui, jumlah ibu hamil. Mohon izin Ibu Ketua, saya langsung. Data stunting gizi buruk, gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui di Kecamatan Kobalima, PKF 6 Palus, minus PKF Babulu karena tidak ada datanya. Data stunting Desa Rainawes berjumlah 66 anak, Desa Litamali berjumlah 59 anak, Desa Sisi berjumlah 43 anak, Desa Lakekun Utara berjumlah 47 anak, Desa Lakekun berjumlah 42 anak, Desa Lakekun Barat 48 anak. Untuk 6 desa, data stuntingnya 305 anak. Gizi buruk, Desa Rainaway berjumlah 1 orang, Desa Litamali berjumlah 2 orang, Desa Sisi tidak ada, Desa Lakekun Utara 1 orang, Desa Lakekun 3 orang, Desa Lakekun Barat 3 orang. Jumlah gizi buruk 9 orang. Mohon perhatian, kita semua tenang sehingga Ibu Ketua dengan Ibu Wakil bisa mendengar laporan. Kita tidak boleh kasar kusuk karena ini mic-nya tidak bagus sehingga suaranya kurang keras. Mohon perhatian kita semua untuk tenang. Saya lanjutkan. Gizi kurang, Desa Rainaway berjumlah 6 anak, Desa Litamali 14 anak, Desa Sisi 11 anak, Desa Lakekun Utara 9 anak, Desa Lakekun 24 anak, Desa Lakekun Barat 12 anak. Jumlah dari 6 desa ini 76 anak. Jumlah ibu hamil, Desa Rainaway 26 orang, Desa Litamali 32 orang, Desa Sisi 18 orang, Desa Lakekun Utara 15 orang, Desa Lakekun 24 orang, Desa Lakekun Barat 6. Kecamatan Kelapa Barat,
kami masih dalam upaya penyesuaian dan penataan dengan hasil yang telah dicapai oleh pengurus lama. Untuk data stunting kami perlu identifikasi lagi ke tiap desa, karena yang ada hanya data umum sehingga kami belum melakukan identifikasi ke tiap desa. Terima kasih. Saya teman-teman, mohon izin untuk melaporkan kegiatan yang kami lakukan berupa kegiatan ini memang belum ada kegiatan untuk Kebun Timur karena kami baru, jadi kami dalam penyesuaian. Tetapi data-data untuk stunting, ibu hamil, ibu menyusui ada. Sekarang kami bawa. Mungkin kami melaporkan untuk ibu hamil 62 orang untuk Kecamatan Kebun Timur, ibu menyusui 89 orang, dan data stuntingnya 114 orang. Itu ada dari Desa Alas Utara 29, lalu untuk Desa Kota Biru 25 orang, Desa Alas 13 orang, dan untuk Desa Alas Selatan 51 orang, jumlah 112 orang. Ada perlu kami sampaikan bahwa untuk Kecamatan Kebun Timur itu ada 16 posyandu, terbagi dalam 16 posyandu. Lalu di sini kami bawa juga data vaksin untuk anak SD umur 6 sampai 11 tahun itu vaksin pertama 402 orang, untuk remaja umur 12 sampai 16 tahun itu 500, yang vaksin pertama 513 orang, vaksin kedua 442 orang. Untuk masyarakat umum vaksin pertama 4.144 orang, vaksin kedua 3.236 orang, jadi masih tersisa 908 orang untuk vaksin pertama ke kedua, dan untuk vaksin ketiga baru 166 orang. Demikian kabar Dari kegiatan dari Kecamatan Bukit Jalele, mohon maaf sebelumnya karena kami Bukit Jalele segala macam kendala berada di sana, Mak. Jembatan Deker putus, kali juga tidak bisa lewat, dari susahnya minta ampun, antar desa saja tidak bisa. Iya. Makanya hari ini yang saya dapat laporan hanya dari Kireanya, yaitu menyangkut Santi tidak ada. Terus desa Boti yang Noimina ada 5 orang yang masuk di Santi, sedangkan untuk desa Kereana yang di Sipuruk ada 11 orang, sedangkan Kulendisi 64. Jumlah posyandunya ada 6, terus Boti Noimina itu ada 2. Minus 3 desa, 2 desanya sekarang ada tetapi mereka tidak tahu berbuat apa-apa karena memang banjir membatasi ruang gerak kami. Terima kasih atas kesempatan. Mohon izin untuk kami melakukan kegiatan kami di Kecamatan ini. Dari kami 20 desa selama ini kami belum ada kegiatan, jadi yang ada laporan 3 desa, jadi kami lakukan 3 desa. Saya undang ibu desa. Namanya Kak Budi Teman.
ini jujur, ini anak-anak kader dengan ibu bidan desa. Dia baru mau posting, tapi kami di sana terkait jaringan. Jadi ada tunggu di HP, belum tahu datang-datang. Berbicara tentang stunting, saya tidak bisa garang-garang. Saya harus nyata. Jadi saya tunggu, kalau sebentar itu kirimannya sudah datang, saya lakukan. Itu mengenai stunting. Timur karena sementara ada sakit. Saya akan lapor hasil kegiatan stunting Kecamatan Lana Timur. Desa Numponi, gizi buruk 1, gizi kurang 30, gizi normal 160, gizi lebih 1. Desa Sandeo, gizi buruk 3, gizi kurang 27 orang, gizi normal 169 orang, gizi lebih 11 orang. Desa Dirma, gizi buruk 0, gizi kurang 10, gizi normal 77, gizi lebih 8 orang. Desa Wemeda, gizi kurang 0, gizi buruk 0, gizi kurang 24, gizi normal 173, gizi lebih 4. Desa Laihulun, gizi buruk 1, gizi buruk 12, gizi normal 73, gizi lebih 4 orang. Desa Kusang, gizi buruk 0, gizi kurang 14 orang, gizi normal 121 orang, gizi lebih 7 orang. Mungkin dari Kecamatan Lana Timur sekian. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Infografis. Nah, di sini saya dapat melaporkan secara singkat status stunting dari Kecamatan Laen Mane. Desa, satu desa Tanjung Mane itu ada 52 anak. Desa Tesa ada 36, desa Beknek ada 20 anak, desa Nyotoroy ada 17 anak, di Sesnus ada 12 anak, Buah Baru ada 27 anak, Ikan Meo 35. Untuk sementara kami laporkan insiden dulu, nanti untuk kelengkapannya nanti akan kami rekap karena kami menyampaikan ke tingkat kabupaten. Sekian dan Yang terhormat Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak Wisata Kabupaten Malaka, yang terhormat Ibu Sekda Kabupaten Malaka, saya akan melaporkan secara singkat untuk Kecamatan Sasitamean. Data yang sudah saya terima untuk gizi buruk, Manlea ada 6, Umut Nana ada 1 anak, Manimuti Silole ada 3, Wilaran ada 3, Naik Bonit 1. Untuk stunting, Manlea 18, Rianenok 6, Umut Nana 4, Manimuti Silole 18, Satu Erwin 2, Wilaran ada 2, Asmantrea ada 6, Naik Boni ada 2, Naik Sau 9. Sedangkan gizi buruk, Manlea ada 23, Rianenok ada 8, Umut Nana ada 4, Manimuti Silole ada 13, Satu Erwin ada 8, Wilaran 10, Asmantrea 6, Naik Boni 3, Naik Sau 9. Demikian, terima kasih. yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak Kabupaten, Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak Kabupaten, yang saya hormati Ibu Sekda Malaka. Di sini saya laporkan untuk Jauh Kecamatan Jauh, Desa Patuin, jumlah sasaran 53 anak, stunting 11, gizi buruk 0, gizi kurang 7, ibu hamil 9, ibu menyusui 1 orang. Desa Badiwangi, jumlah sasaran 93 anak, stunting 10, gizi buruk 0, gizi kurang 3,
ibu hamil 9, ibu menyusui 2 orang. Ikan 20, jumlah sasaran 120 anak-anak. Stunting 26, gizi buruk 1, gizi kurang 12, ibu hamil 10, ibu menyusui 2. Desa PPU, jumlah sasaran 82 anak. Stunting 13, gizi buruk 1, gizi kurang 10, ibu hamil 17, ibu menyusui 0. Untuk yang terakhir desa Diau, jadi di sini saya laporkan untuk total keseluruhan ada 7 desa. Total keseluruhan di desa di sini stunting yang tinggi itu ibu di ikan 2 bis 126 anak. Ya. Lalu yang kalau desa lain di bawah, tapi di sini yang tinggi itu ikan 2 bis ada 120 anak. Terima kasih. Kabupaten Ibu PT Kabupaten Ibu Sekda. Di sini saya melaporkan secara singkat data stunting untuk Kecamatan Waringin. Yang pertama Desa Lamea, sebelumnya 34, kemarin diseliting oleh Ibu Puskesmas menjadi 25. Alkani 16 menjadi 14, Seserai 31 menjadi 16, W7 20 menjadi 13. Ini untuk Puskesmas Alkani jumlah keseluruhan 68. Lalu Puskesmas WOE ada 8 desa. Yang pertama Desa WOE 42, Desa Warotulus 16, Desa Biris 15, Desa Weulun 11 orang, Desa Badarai 10 orang, Desa Wedemata 0, Desa Rabasa Biris 8, Desa Halibasar 8 orang. Dari 2 puskesmas, total keseluruhan ada 178 orang. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. PKK Kabupaten Melaka, Ibu Sekda sebagai Ketua Bidang yang membidangi Pokja 1 dan 4, pengurus PKK tingkat Kabupaten Melaka, yang sama saya hormati Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Melaka bersama pengurus, Ibu-ibu Ketua Tim Penggerak PKK seluruh desa se-Kabupaten Melaka, insan pers, dan seluruh hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kita semua boleh berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Saya apresiasi dulu pertama karena seluruh kecamatan hadir di sini, meskipun ada 2 orang yang masih diwakilkan, tetapi sudah ada wakil yang bisa menyampaikan laporan. Yang kedua, saya berterima kasih juga karena hampir seluruh pengurus ataupun ketua tim penggerak PKK desa hadir pada kesempatan ini. Pertemuan kita pada siang hari ini adalah mau membicarakan, mau menyepakati beberapa hal sehubungan dengan penanganan stunting di kabupaten kita. Tanggal 4 Maret yang lalu, saya bersama Bapak Asisten 1 dan beberapa organisasi perangkat daerah yang terkait dengan penanganan stunting menghadiri kegiatan nasional yang disebut dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di seluruh Indonesia, dan termasuk di dalamnya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Melaka. Dalam kegiatan tersebut,
sudah ditekankan bahwa stunting ini adalah menjadi suatu kondisi kesehatan yang harus segera kita tangani, karena stunting berdampak pada kecerdasan daripada anak-anak bangsa ini, termasuk anak-anak generasi penerus di Kabupaten Melaka. Kita semua yang duduk di sini, saya bersama Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, bersama Ibu Ketua Bidang, bersama seluruh pengurus PKK Kabupaten sampai dengan tingkat desa, kita mempunyai tanggung jawab lebih. Karena apa? Karena kita diberi kepercayaan oleh masyarakat untuk duduk di sini sebagai Ibu Bupati, sebagai Ibu Wakil Bupati, sebagai Ibu Sekda, sebagai pengurus PKK, sebagai Ibu Camat, dan sebagai Ibu Desa. Jadi kita harus bekerja. Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama-sama untuk memerangi stunting ini. Ya. Tanpa campur tangan kita, kemungkinan besar ini tidak akan berhasil. Karena apa? Karena kita sebagai ibu ini, kita punya peran besar di dalam keluarga. Kalau kita tidak menggerakkan masyarakat kita, maka stunting ini akan tetap menjadi angka yang fantastis, yang memalukan untuk seluruh Indonesia. Pada tahun 2018, angka stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki urutan nomor 1. Sampai dengan sekarang pun masih tetap nomor 1. Ini memalukan sebenarnya. Kenapa kita tidak bisa? Khusus di Kabupaten Melaka apalagi, ya. Daerahnya subur, air melimpah, kecuali di beberapa kecamatan, ya. Orang-orangnya sehat walafiat. Kenapa kita tidak bisa kerja untuk menangani stunting ini? Ya. Saya sangat merasa bertanggung jawab, ya. Demikian juga Ibu Wakil, Ibu Sekda yang dalam hal ini membidangi Pokja 1 dan 4. Juga semua pengurus, saya harap kita mempunyai rasa tanggung jawab yang besar untuk menangani stunting di daerah kita. Kita sebagai mitra pemerintah, wajib hukumnya untuk kita membantu para pemegang kekuasaan di wilayah ini untuk memerangi stunting. Saya sedih tadi karena banyak kecamatan yang belum ada aksi sama sekali untuk menjalankan program-program PKK, 10 program PKK. Sangat disayangkan, sudah diberi mandat, sudah dipercayakan, tetapi belum mau bergerak. Ini saya bersyukur, ini ada beberapa kecamatan yang paling bagus. Ini laporannya adalah dari Kecamatan Kobalima. Kita beri aplaus untuk Ibu dari Kecamatan Kobalima, ya. Kemudian juga ini sudah dalam bentuk laporan dari Kecamatan Wewiku. Juga kita harus memberikan apresiasi. Dari beberapa kecamatan lain, meskipun masih dalam data yang mentah, tetapi sudah ada laporannya. Jadi saya harapkan ibu-ibu camat yang dari kecamatan lain sebagai ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan, mulai sekarang pulang dari sini tolong, ya, bantu menggerakkan warga masyarakat kita lewat koordinasi yang baik dengan semua ibu tim penggerak PKK di kecamatannya masing-masing, ya. Kalau ibu camat tidak bergerak, ibu desa juga duduk manis di rumah karena tidak ada yang ketok dari atas, ya. Jadi kita harus ketok palu terus, memang kayak begitu, ya. Kalau tidak, kegiatan tidak jalan, ya. Jadi hari ini saya bersama Ibu Wakil, bersama Ibu Ketua Bidang dan seluruh pengurus PKK Kabupaten mengumpulkan kita semua, ingin supaya kita punya satu tekad, kita punya satu program, kita punya satu sinergitas yang sama untuk menjalankan program PKK dalam rangka penanganan stunting. Kenapa saya minta data? Karena data ini penting. Kalau kita jalan saja tidak tahu apa yang menjadi target kita, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita berhasil atau tidak? Makanya saya selalu minta data, ya.
Nah ini ke depan saya minta supaya datanya tidak berupa angka saja, tetapi dalam bentuk presentasi supaya kita tahu. Misalnya tadi di Koba 5 tinggi sekali angka stuntingnya, tapi presentasinya kita belum tahu. Siapa tahu jumlah bayi balitanya cukup banyak sehingga angka 300 lebih itu presentasinya masih kecil, ya. Ibu nanti coba dipresentasikan sehingga kita tahu persis, oh meskipun angkanya 340 tapi setelah dipresentasikan hanya 30% misalnya, ya. Jadi ini presentasi ini menjadi penting, menjadi gambaran. Jadi saya tahu kalau 30% 300-an orang berarti jumlah bayi balitanya sekitar 1000-an orang, seperti itu. Jadi saya sudah tahu. Jadi kita menyebutnya dalam bentuk presentasi. Jadi lebih menggambarkan kondisi sesungguhnya. Ya. Kalau saya sebut misalnya Koba 5 340-an yang menderita stunting. Di Rinhat misalnya ada 1000 misalnya, kita bilang waduh Rinhat kok tinggi sekali angka stuntingnya. Padahal kalau saya presentasikan Rinhat misalnya dia lebih rendah dibandingkan dengan Koba 5. Jadi seperti itu. Jadi ke depan untuk laporan-laporan selanjutnya saya minta supaya semua angka yang kita tampilkan selalu dalam bentuk presentasi karena lebih bisa terbaca datanya, ya. Dan ini Koba 5 maupun Wewiko ini menjadi contoh, ya. Tolong nanti setelah ada koordinasi dengan desa, saya minta Ibu Camat melaporkan laporan triwulannya dalam bentuk tertulis seperti ini. Jadi kita lebih mudah untuk membacanya, ya. Kalau triwulan 1 ini belum bekerja maksimal, saya harap triwulan 2, 3 dan 4 kita sudah bergerak, ya, dan ada hasilnya. Bisa kan? Bisa. Saya yakin bisa. Ini ibu-ibu yang hebat semua, ya. Kalau tidak hebat, tidak mungkin bisa mendukung suami jadi camat, jadi kepala desa. Itu tidak mungkin. Karena itu saya berani jamin bahwa pasti ibu-ibu saya ini bisa untuk membantu kami di kabupaten menjalankan program penanganan stunting di desa. Setuju? Setuju. Baik, kita lanjut. Nah, untuk kegiatan penanganan stunting ini, tanggal 4 kemarin pun pada sore harinya kami dikumpulkan oleh Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi bersama pengurus beberapa. Jadi di situ kita membuat program tersendiri untuk PKK khusus untuk penanganan stunting. Slogan kita adalah stop melahirkan bayi stunting bagi pasangan usia subur. Ya, jadi ibu-ibu yang masih bisa melahirkan, kita upayakan supaya tidak melahirkan lagi bayi-bayi calon stunting, ya. Jadi seperti itu. Ini merupakan program utama kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan kita membentuk segera dasawisma, ya, di seluruh desa, di seluruh kabupaten. Dasawisma ini bisa 10 kakak, bisa 15 kakak, bisa 20 kakak, silakan diatur. Ini mama desa punya kewenangan, ya. Dan kalau bisa setiap satu dasawisma ini kita tentukan 1 orang ketuanya, sehingga nanti kita sudah ada kader posyandu, kita sudah ada tim pendamping desa, kita sudah ada tim pendamping desa untuk KB, kita sudah ada tim PKK desa, ya. Jadi tolong ya tim PKK desa ini nanti difungsikan semaksimal mungkin untuk mengontrol semua ketua dasawisma, ya. Jadi misalnya di Desa Wahali ada berapa dusun Ibu Desa Wahali? 10 dusun. Ada berapa posyandu? 4. Berapa kader posyandu? Harusnya 20 kader posyandu. Ya, jadi Ibu boleh memanfaatkan atau menugaskan
kader Posyandu sekaligus sebagai Ketua Dasawisma? Boleh, silakan. Jadi lebih memudahkan koordinasinya. Kalau kita bentuk Ketua Dasawisma baru, nanti mana insentif saya? Nanti Ibu Desa repot lagi. Mau ambil uang dari mana lagi? Nanti Bapak marah-marah. Ya. Jadi Dasawisma ini, ya, ini terdiri dari kelompok-kelompok keluarga yang diketuai oleh satu orang ketua Dasawisma. Ya, ketuanya pilih kalau bisa paling tidak tamat SMP, ya, Ibu Desa, supaya dia bisa memantau. Jadi begitu kelihatan ada ibu-ibu yang sudah muntah-muntah sedikit, langsung dekati. Ibu atau anak atau keponakan, apakah sudah hamil? Ya kan? Pendekatan. Kalau memang ibu ini sudah hamil, nah ini perlu dipantau. Kita pantau supaya kondisi kehamilannya dalam keadaan sehat, normal, ya, tidak anemia, cukup gizi, seimbang, ya, sehingga ketika dia melahirkan, dia sudah melahirkan bayi yang sehat, tidak melahirkan bayi calon stunting. Bagaimana? Setuju? Setuju. Jelas apa yang saya sampaikan? Jelas. Sanggupkah kita membuat desa Dasawisma? Sanggup. Saya harap kita harus buat itu, ya. Dan nanti saya sudah janji saya akan turun di setiap desa. Sekarang kami masih dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kobalima bersama ibu-ibu desanya, ya. Nanti saya akan berpindah ke Kobalima Timur dan kecamatan-kecamatan lainnya. Tunggu saja, pasti saya datang. Ya, saya bersama Ibu Wakil, bersama kru dari kabupaten kami turun bersama-sama. Ya, jadi nanti tinggal menunggu giliran siapa yang lebih dulu, siapa yang belakangan. Ya, jadi jangan bosan lihatkan muka, ya. Ya. Jadi kita datang untuk saling menguatkan, ya. Kita datang untuk saling menguatkan, saling bertukar informasi. Saya melihat perkembangan di desa, apa yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu tim penggerak desa, dan saya yakin kalau bersama pasti kita bisa, ya. Nah, jadi itu mengenai stunting. Nanti sebentar ada kesempatan untuk bertanya, ya. Jadi saya lanjut dulu untuk beberapa program yang lain. Nah, bagaimana cara penanganan stunting? Jadi selain dengan pembentukan kelompok Dasawisma, yang kedua pemberian makanan tambahan. Saya sudah membicarakan atau menyampaikan kepada Bapak Camat, Bapak Desa yang sudah saya temui, bahwa PMT ini tolong disisihkan dari dana desa, karena itu instruksi presiden, sudah ada peraturan presidennya untuk penggunaan dana desa. Jadi di situ akan disisihkan untuk pemberian makanan tambahan bagi anak-anak dan ibu-ibu yang hamil, ibu menyusui, dan anak-anak kita yang mengalami stunting ataupun gizi kurang ataupun gizi buruk. Yang gizinya bagus tidak usah dikasih, ya, karena itu sudah cukup, dia tidak perlu mendapat perhatian lebih. Orang tuanya sudah cukup memberikan asupan gizi. Jadi yang kita treatment, yang kita tangani, yang kita intervensi itu adalah anak-anak dengan stunting, anak-anak yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk, kemudian ibu hamil dan ibu menyusui. Tekniknya mau seperti apa? Nanti sebentar kita sepakati. Saya menawarkan kalau bisa setiap hari diberikan PMT kecuali hari Sabtu dan Minggu. Apakah bisa seminggu 5 kali? Baik, nanti sebentar kita diskusikan, ya. Ini tawaran saya saja, tetapi ibu-ibu yang punya dana, ibu-ibu yang mau mengatur, silakan nanti kita sepakati bersama-sama, ya. Kemudian selain pemberian makanan tambahan, program PKK yang 10 program pokok itu tetap harus kita jalankan, karena itu juga adalah bagian daripada program untuk pencegahan terjadinya stunting baru. Ya, hatinya PKK. Tadi saya dengar banyak
beberapa ibu camat yang sudah melaporkan dari beberapa desanya, ya. Kemudian selain itu kebersihan lingkungan, personal hygiene, kebersihan diri pribadi. Nah, ini harus kita kampanye, tidak boleh malas omong, karena kita punya orang-orang masih baru banyak kita kasih omongan. Nanti dibilang, mama desa ini cerewet bekas. Ini memang harus cerewet. Kalau tidak cerewet tidak bisa. Mama desa ini kaki kereta, mama bupati, mama wakil, mama sekda, kaki kereta. Mereka tiap hari jalan tidak ada kerjaan. Saya baca di Facebook begitu. Biar mereka ngomong, kita tetap jalan karena tujuan kita adalah mulia. Kita ingin menggerakkan masyarakat kita supaya mereka juga bisa hidup layak, mereka juga bisa hidup sehat. Jadi tidak usah malu. Kalau ada yang ngomong-ngomong, ada yang mencibir, tidak ada masalah. Toh kuping kita tidak jatuh, toh? Ya, benar. Mata kita juga tidak buta kalau kita diomong oleh orang lain. Iya kan? Jadi kita tetap bergerak. Saya harap semangat yang sama juga ada di ibu-ibu tim penggerak PKK kecamatan dan juga di tingkat desa. Setuju ya? Setuju. Baik. Jadi 10 program PKK, program pokok PKK tetap harus berjalan. Dapur hidup, apotek hidup, bank hidup, ya. Ini tetap harus kita jalankan, kita kampanyekan, kita omongkan. Kapanpun, dimanapun kita bertemu dengan warga kita, ya. Nah, kemudian saya minta juga keaktifan ibu-ibu di posyandu, ya, hadir supaya kader kesehatan itu dia juga malu hati. Dia sudah dikasih insentif oleh ibu desa, tapi dia tidak hadir, potong dia punya insentif, ya. Kalau tidak datang, mau tuntut insentif, kasih daftar hadir. 3 kali tidak datang, persentase berapa persen untuk satu posyandu, potong dia pun gaji, supaya lain kali dia rajin. Kalau dia mengundurkan diri, itu lebih baik, ganti yang baru yang lebih mau kerja, ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Jadi begitu. Jadi kita sekarang kita mau kerja, kita tidak mau omong saja, tetapi di lapangan kita benar-benar kita mau kerja, ya. Dan ini saya berpanas-panas, berhitam-hitam, ya, untuk turun ke lapangan untuk mengecek semua. Ya, saya juga capek sebenarnya, tapi saya tidak mau menyerah karena saya sudah punya satu komitmen untuk kembali ke Malaka membangun bersama-sama Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Ya, jadi kita hanya harus punya satu komitmen yang sama. Ya, nah, jadi ibu-ibu camat, ibu desa yang tadi belum ada data di lapangan, segera turun sudah, harus turun ke lapangan. Ikut posyandu, orang posyandu sebulan 1 kali saja kok di satu posyandu. Kalau ibu punya 9 posyandu, terbanyak berapa? 5 kok? Ada yang punya 6 posyandu? Ada. Ya, paling banyak 7-8 lah ya. Berarti 1 bulan ibu turun 8 kali ke posyandu. Berat? Tidak berat. Kalau mau jalan tidak berat, ya. Nanti uang bensin minta di Bapak. Bapak desa ada uang. Ya, supaya Bapak desa tidak main bingo, tidak main kupon putih, ya. Ya. Jadi ada Bapak desa yang masih judi, kasih tahu saya. Biar saya lapor di Bapak Bupati. Ya. Baik. Jadi itu beberapa hal, beberapa program yang ingin saya tekankan pada kesempatan ini, ya. Kemudian setelah buat kegiatan, jangan lupa catat. Inilah ibu Kepala dan ibu punya bagus, mereka punya catatan. Jadi nanti tidak telepon ke sana kemari, telepon kader, telepon puskesmas, karena ibu sendiri sudah turun ke lapangan dan sudah punya catatannya. Tinggal melaporkan kegiatan hari ini, Mama Desa Wehali turun di posyandu A misalnya, kondisinya seperti ini, kader yang hadir 3 orang saja misalnya. Panggil kader yang lain yang 2 orang itu di mana dia waktu hari posyandu, ya. Kasih pembinaan 1 kali, masih ngeyel, kasih 2 kali, masih juga 3 kali, ganti saja. Tidak usah takut. Yang penting ibu sudah memanggil untuk pembinaan, ya. Setuju begitu ya? Setuju. Ya, seperti itu. Jadi tidak usah pakai takut-takut, tidak apa-apa.
Ya, nanti Bapak Desa masih banyak yang pilih nanti untuk periode berikutnya. Kalau Ibu tegas, masyarakat lihat Ibu berhasil, pasti masyarakat desa masih pilih lagi. Ya, tidak usah takut. Ya, jadi kita kerja yang benar. Kalau kita kerja sudah benar, tetapi masih belum berhasil, apa boleh buat? Ya, kita bekerja lebih keras lagi. Tapi kalau sekarang belum bekerja, tetapi sudah mengeluh tidak ada hasil, nah itu saya tidak suka. Ya, harus kerja dulu, tunjukkan dulu kinerja, baru kita bisa katakan berhasil atau tidak berhasil. Ya, kalau tidak berhasil kita lihat evaluasi, kurangnya di mana kita perbaiki. Kalau sudah berhasil kita tingkatkan lagi, kita semangat bersama-sama. Ya, ya jadi saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang terakhir adalah saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran semua pada kesempatan ini. Kesempatan yang diberikan kepada saya, nama saya Ibu Maria Natalia Luis, jabatan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Botileo Bebek. Ada pertanyaan yang saya mau tanyakan, yaitu bahwa Dasawisma itu dibentuk di desa saja atau di tingkat kecamatan juga? Itu yang pertama. Terus yang kedua, di setiap desa itu tadi kita sudah dengarkan bersama harus ada Dasawisma, tetapi kita tidak tahu di setiap desa itu apakah hanya ada satu kelompok Dasawisma atau lebih dari itu boleh atau bagaimana? Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung saja Ibu, karena ini dari Desa Lakulau, Kecamatan Weliman. Ya, ini kami masuk langsung pada pertanyaan. Karena tadi disampaikan oleh Ibu Camat bahwa stunting yang ada di Desa di Kecamatan Weliman 659 orang. Nah, sekarang kami mau tanyakan itu, stunting ini kita mau tahu dari segi apa? Ya, karena kita bukan hanya melihat pada berat badannya atau ini status gizinya, kita mau tahu dari apa? Itu saja pertanyaan. Kami kembalikan. Ya, Tresia Isiun. Jabatan sebagai Ibu Ketua PKK Desa Barada. Kita omong tentang stunting, itu banyak masalah, banyak faktor yang menyebabkan sehingga di desa-desa itu banyak stunting. Karena yang pertama, banyak orang tua yang baru menikah lalu mereka pergi merantau, melahirkan anak titip di nenek atau om atau bayi sendiri. Bagaimana bayi harus atau nenek mengurus anak kecil, dia harus urus, sedangkan dia tidak ada kerja, sudah tidak bisa lagi. Nah, orang tua jalan tidak pernah kirim uang, lalu bagaimana dia harus biaya hidup anak ini? Susah. Banyak sekarang yang pergi merantau. Kita mau tahan, bilang itu kami punya urusan. Kamu kasih kami gaji berapa tiap bulan. Jadi itu banyak masalah di kampung. Lalu yang berikut, makan kurang bergizi. Karena apa? Kalau sekarang kami tanam kelor, makan kelor terus. Kalau dia tidak ada yang lain, uang beli untuk makanan yang lain harus ada seimbang, bukan hanya merungga sendiri. Jadi pusing juga kalau mereka mau, ibu ini kami makan merungga terus begini tidak bisa ibu. Jadi kami merungga sampai potong buang, potong sampai buang. Kami punya di Barada itu sudah tinggi semua, jadi itu banyak masalah yang kami hadapi di masyarakat. Pertanyaannya bagaimana kita sama-sama mencari jalan keluar supaya kita itu kita punya masyarakat itu tidak kena lagi stunting begitu. Ya, harus sehat, bebas dari stunting. Seperti tadi Bupati bilang itu kita malu. Memang kita harus malu karena memang masyarakat banyak, kita bagaimana kita kasih jalan keluar tapi setengah mati.
Sekian dan terima kasih. Ketua Tim Penggerak PKK Desa Mota Ulun, Kecamatan Melaka Barat. Nama saya Adriana Bria. Ini sesambung dari Ibu Desa Badarai tadi. Baradat tadi. Mengenai gizi buruk dan gizi kurang itu, PMT-nya bisa 1 minggu itu 5 kali. Tapi masalah dana, kalau orang tua yang anak-anak yang orang tuanya ditinggalkan ke luar negeri, ke luar negara yang lain, orang tuanya kan jalan kas tinggal. Jadi anaknya itu kan termasuk gizi buruk atau gizi kurang. Dengan cara bagaimana untuk kita mau mengatasi gizi buruk dan gizi kurang itu? Dananya mau dari mana? Swadaya dari orang tua atau bantuan dari dana desa? Sekian dan terima kasih. Ini sudah 2 kali PMT. Itu dari dana desa. Pertama PMT penyuluhan itu kami lakukan 12 hari. Langgar 1 hari. Terus kedua PMT pemulihan. Itu kami full 25 hari. Nah, yang saya bingung, setelah PMT 2 kali, kok stunting kami itu menjolak. Nah, saat posyandu, saya tanya, saya omong, sasaran bilang begini, kita kan sudah turunannya pendek. Jadi saya bilang, dinas kesehatan tuh tidak tahu bilang kau turunan pendek. Karena turunan mama desa kami sudah pendek, karena turunan sudah pendek. Saya bilang, kembali ke orang tua, ibu, pola asuh, pola makan. Nah, yang saya hanya itu. Terima kasih. Dasawisma. Dasawisma apakah dibentuk berdasarkan kewilayahan ataukah berdasarkan banyaknya orang di dalam desa tersebut? Itu yang pertama. Saya mungkin Ibu menjawab langsung dulu, nanti berlanjut yang kedua. Baik, terima kasih. Saya menanggapi dulu dari Ibu TP PKK Kecamatan Boting Lebele. Bu, jadi dasawisma ini sebenarnya artinya di dalam satu keluarga, di dalam satu kelompok keluarga ini ada 10 keluarga. Dasa itu kan 10, wisma itu rumah tangga, ya, rumah. Jadi 10 kakak sebenarnya satu dasawisma. Yang punya masyarakat ini adalah Ibu TP PKK desa, ya. Jadi kecamatan mewilayahi desa. Jadi Ibu nanti serahkan kepada Ibu desa, ya, untuk membentuk dasawisma. Tapi Ibu kontrol ya supaya benar-benar sudah ada dasawisma. Nah, dasawisma ini kemarin kami sepakati di provinsi boleh lebih dari 10 satu dasawisma karena kita punya penduduk jumlahnya banyak. Satu desa bisa 700-an kakak. Ada yang kayak WOE itu besar sekali desanya, ya. Jadi bisa mau dipakai satu dusun dibagi 3 dasawisma misalnya, silakan, ya, supaya tidak terlalu banyak jumlah dasawismanya, ya. Jadi boleh 10 kakak, boleh 20 kakak. Saya rasa maksimal kita batasi 30 kakak saja supaya bisa terpantau, ya. Kalau terlalu besar nanti juga tidak bisa pantau. Percuma juga kita buat kelompok dasawisma. Ya, setuju ya? Jelas sudah penjelasannya? Ya, jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan menginstruksikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Desa untuk segera membentuk dasawisma di setiap dusun, ya, di desanya. Ya, jadi Mama jangan pergi lagi ke Kecamatan Sasitamean misalnya, ya. Jadi cukup di Boting Lebele saja. Karena di sana juga sudah rumit. Medannya berat, sungai banyak yang banjir, ya. Mama hati-hati terbawa arus nanti. Ya. Kita semangat tapi jaga diri, ya. Ya, jadi jelas ya, Ibu? Ya, yang lain juga sudah cukup jelaskan? Ya. Nanti dari setiap satu kelompok dasawisma kita tentukan 1 orang jadi ketua. Jadi nanti Mama Desa kalau perlu laporan dari kelompok dasawisma cukup panggil koordinatornya atau ketuanya. Ibu Ketua, kita pun kondisi di kelompok dasawisma bagaimana? Ada anak-anak yang
baru lahirkah, ada anak-anak yang orang tuanya sudah lari ke Malaysia untuk kerjakah. Nah ini yang tahu ini ketua kelompok dasar wismanya biasanya, ya. Ya jadi ini saya omong juga saya sambung dari beberapa pertanyaan tadi tentang pola asuh dari ibu yang berada, ibu PPPKK Desa Berada. Jadi memang ibu, kami sudah tahu bahwa salah satu penyebab stunting itu adalah karena pola asuh yang tidak benar. Kenapa pola asuh tidak benar? Yang pertama karena ibu bapak pergi keluar daerah, ke Malaysia kah, Kalimantan kah, Irian kah, Papua kah, ke sana untuk mencari uang. Jadi anak-anak dititipkan kepada neneknya. Ini saya lihat sebagian yang menyebabkan masalah stunting, ya. Jadi memang ini masalah yang kita juga menganggap ini suatu masalah yang susah untuk dipecahkan. Kalau panggil pulang, siapa yang kasih uang, ya? Jadi kita sebagai yang yang punya kewenangan untuk memberikan arahan kepada masyarakat kita, mungkin kita hanya bisa arahkan supaya neneknya kalau bisa dibantu oleh siapa, mama besarnya kah, tantanya kah, mama kecilnya untuk bantu untuk pemulihan gizi daripada anak-anak yang bersangkutan. Suruh bapak mamanya kirim uang supaya orang tuanya atau nenek kakeknya bisa pakai untuk kasih makan anak-anaknya, ya. Jadi memang ini masalah juga penyebab daripada stunting ini. Tadi mama tanya tentang stunting itu apa ya? Belum, itu mama biau. Nanti kita omong tentang stunting. Ya. Jadi tidak semua stunting disebabkan oleh pola asuh yang salah oleh nenek tadi. Karena banyak juga yang tinggal atau diasuh oleh orang tuanya sendiri, tetapi tetap juga mengalami stunting. Nah, itu kita kejar duluan. Ya. Itu kita tangani duluan, karena itu yang bisa kita intervensi, ya. Tapi kalau neneknya ya, ini saya bilang tadi menjadi masalah juga untuk pemerintah pastinya, karena tidak bisa kita panggil pulang orang tuanya untuk pulang untuk asuh anaknya, ya. Jadi yang bermasalah stunting karena diasuh oleh nenek atau tante atau om atau kakaknya atau siapalah, bukan orang tua. Nah ini kita kasihkan di urutan nomor 2 dulu, ya. Kita dahulukan yang stunting, gizi buruk, gizi kurang yang diasuh oleh orang tua sendiri. Ini kemarin di salah satu posyandu di Koba 5, Desa Litamali, kita dapati juga anak bayi atau balita gizi buruk, bayi gizi buruk. Itu orang tuanya ada, bapak mama ada. Tetapi orang tuanya karena nelayan, mama menjual hasil tangkapan ikan ke pasar, sehingga anaknya diasuh oleh nenek. Ikan dijual semua, tidak kas tinggal untuk anak-anak. Nah ini juga repot, ya. Sama juga, punya ayam, punya telur, punya bebek, punya kambing di rumah, tapi mama dan bapak jual semua supaya beli apa? Beli vitamin, hemaviton, ya. Boleh dijual, ya. Bukan tidak boleh jual. Itu kan hasil peliharaan di rumah ya, untuk menambah nilai ekonomi keluarga. Tetapi jual pastikan juga untuk anak-anak dan untuk keluarga, ya. Nah ini yang kita perlu atur, yang kita perlu arahkan, ya. Jangan-jangan mama atau bapak pergi jual telur, uangnya untuk beli kupon putih atau untuk beli paicino, ya. Ada yang pernah kaya karena judi? Karena itu kita semua tidak mau judi. Judi itu menghabiskan uang, bukan menjadi penghasilan, ya. Jadi itu, ya. Jadi mama berada tadi pertanyaannya tentang pola asuh anak oleh nenek, ya. Kemudian makan kelor bosan. Betul, saya makan kelor tiap hari.
dan itu nilai gizinya sangat tinggi. Ya, 1 genggam daun kelor itu kandungan gizinya sama dengan 7 gelas susu. Percaya? Percaya, karena ini sudah penelitian. Ya, coba nanti Mama Desa waktu PMT, Mama Desa berada mana? Ya, Mama Desa paling belakang nanti bikin PMT. Coba masak bubur, ya, bubur putih ya, bubur untuk bayi. Kemudian setelah buburnya matang, Mama ambil 1 genggam daun kelor, cuci bersih, masukkan ke dalam bubur yang sudah matang tadi, aduk sedikit dan lihat perubahan warnanya. Seperti ada susu, betul? Ada yang sudah pernah coba? Saya sudah makan berkali-kali. Ya. Ya rasanya tidak enak karena mau tahu los bawa tidak mau musik ini pasti tidak enak lah. Kita taruh bawang merah sedikit, bawang putih sedikit, jahe sedikit, olahlah dari jadi makanan yang enak. Ya. Coba tain lo ini apa terbose ya, bato makan. Tak setiap kau tiha ya kalatan oh ini merungga nih bang. Coba atau mereka kon. Warnanya dia jadi agak putih, agak kental. Karena kandungan kalsiumnya sangat-sangat tinggi. Kandungan zat besinya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau makan tiap hari tidak beracun, tidak ada masalah. Bosan sedikit ya jangan tiap hari. Ya Mama berada. 3 kali seminggu, 4 kali seminggu itu sudah sangat bagus. Ya. Nah ini kita ulmu tiktinesi ya. Kalau merasa kaku sedikit di leher, minum saja seduhan air daun kelor. Coba buktikan, saya buktikan dan tidur nyenyak sekali. Ya. Jadi itu. Atau yang ada kolesterol yang tinggi, ambil bijinya yang sudah tua. 2 butir saja, 2 biji saja punya. Pertama akan terasa sedikit pahit, punya sampai terasa manis. Dorong dengan air sedikit. 2-3 menit kemudian boleh buktikan, ya, terasa lebih nyaman. Tengkuknya tidak kaku lagi, ya, tidur enak. Sampai bapak masuk di kamar juga Mama tidak rasa lagi karena sudah tidur nyenyak. Ya, jadi itu. Ya Mama berada, jangan bosan-bosan kampanye untuk makan kelor, karena itu murah, mudah didapat dan nilai gizinya sangat tinggi. Ya. Kemudian Mama dari Desa Lakulo tadi, stuntingnya Saida. Nanti, tidak tahu. Ya. Lakulo tadi stuntingnya Saida. Ya, tadi Mama tadi mengatakan bahwa stunting di Weliman ada 659 orang, ya, 659 anak. Nah, stuntingnya sah. Ini sambungan dengan Ibu dari Desa Biau tadi. Ya. Orang-orang pendek belum tentu stunting. Ya. Tetapi orang stunting pasti pendek. Ya. Beda ya? Nah, stunting ini bagaimana kita tentukan? Baik, Mama Desa dong kalau saya jelaskan. Nanti ilmunya tidak sampai, tidak cukup tangkapnya. Jadi, kalau ibu-ibu dari petugas puskesmas, dari bagian kesehatan masyarakat mengatakan bahwa ini anak stunting, ya, dikasih nama stunting, disebut stunting, berarti mereka sudah melakukan pengukuran-pengukuran yang menunjukkan bahwa dia stunting, ya. Nanti akan dilihat lagi beberapa hal. Biasanya stunting itu kita tentukan pada saat anak berumur 2 tahun ke atas, ya. Jadi itu baru kita nyatakan dia stunting, ya. Tetapi di bawah 2 tahun biasa karena dia masih ada perkembangan yang pesat, biasa tunggu dulu, ya. Ini saya kemarin lihat di beberapa posyandu disebut pendek dan sangat pendek saja, tetapi mereka belum katakan itu stunting, ya. Jadi itu memang akan dikaji lebih lanjut apakah pendek ini pendek karena gennya, keturunannya karena pendek, atau memang pendek karena stunting. Jadi yang pasti stunting itu pendek, ya. Tapi orang pendek
belum tentu stunting. Mama desa Biau mungkin pendek, tapi belum tentu dia stunting. Ya, karena masih dilihat juga dengan kecerdasannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, Mama desa Lakulon dulu ya. Nah, bayangan di Titian. Ya. Nah, biasanya anak-anak yang gizi buruk sampai terjadi stunting itu pola tumbuhnya tidak normal, ya. Oh, ini pasti moras terus. Surah bulan lah ada lain. Susmok, kabul moras isi mana saya, ya. Jadi memang susah sekali dinaikkan status gizinya. Makanya saya di beberapa puskesmas ada yang melapor bahwa gizi buruknya terkoreksi dalam 3 bulan. Nah, ini saya yang orang kesehatan, saya tanda tanya. Kecuali dia diasramakan, itu bisa karena terpantau seluruhnya. Tapi kalau diasuh oleh orang tua, kalau 3 bulan gizi buruk jadi gizi baik, nah ini tanda tanya besar. Jangan-jangan kita sukarang data, ya? Karena saya orang kesehatan, saya sering bersama mahasiswa saya, kami tangani juga anak-anak dengan gizi kurang dan gizi buruk. Atsa itu bahasa 100 gram ekolen kas, ya. Wanita tuan kabun moras. Wanita tuan dian tubuh isi manas, kusmok, mear, nadikai. Akhirnya tadinya sudah 9 kilo bisa melorot jadi 6,5 kilo misalnya. Berarti mentek itu tiba gizi kurang lagi. Tadi gizi baik, ya. Tadi diasramakan di TFC di puskesmas, dia jadi gizi baik. Oh, iketong mo ba? Nolor dua deh. Inan ba? Nakoro ka at bapak ini pasar kan lo tangan loa. Main ika, oh isi mana sih tanah atau ini tohar. Ya, nah ini yang terjadi. Ya, jadi memang tidak mudah untuk menangani stunting. Tetapi kalau kita bersama-sama, pasti kita bisa. Minimal tidak kita naik dari angka sekarang di 30 berapa persen ya. Bentar. Jadi ternyata laporan kemarin salah. Saya lihat data. Ya, kita di Malaka masih 31,4%. Ini data tahun 2021. Ya, 2022 kita belum ada data baru. Ya, 31,4%. Nanti rincian wilayahnya, desanya saya rasa 5 besar, 10 besar itu kebanyakan di desa di Kecamatan Wewiku. Ya, jadi ini kita harus benar-benar kerja keras. Ya, desa yang lain bukan berarti tidak ada, tetapi lebih sedikit. 10 besarnya ada di desa Wewe kalau saya tidak salah. Desa Rabasa Biris, Desa Biris, kemudian masuk ke Rinat lagi. Jadi nanti rincian desanya akan kita share di grup supaya semua tahu. Ya. Jadi sebelum saya minta data di Mama dong, saya punya data. Ya, jadi saya mau ingin supaya, kenapa minta lapor data? Supaya Mama Camat koordinasi dengan Mama Desa koordinasi dengan semua petugas posyandu di desanya dan koordinasi dengan petugas kesehatan di puskesmas. Ini maksudnya supaya kita bisa kerjasama. Kalau kita tidak kerjasama, tidak mungkin kita bisa tangani kasus-kasus seperti ini. Ya. Dan kenapa ibu PKK yang dituntut banyak? Karena ibu PKK ya ibu ini dia perhatikan sampai kecil-kecil. Bapak desa urus stunting kan tidak? Sampai kecil-kecil dicek ini mama makan kah belum, ibu hamil sudah minum tablet FE kah belum. Ada bapak desa buat begitu? Ya, karena itu yang dia sebut mama. Ya, mama itu adalah kunci. Karena jadi mama di desa itu kita dikasih tugas lebih untuk bekerja lebih, memantau kasus-kasus stunting, angka kejadian penyakit di desa kita. Ya, jadi sekarang kita tidak duduk manis lagi ya. Turun sudah ke lapangan untuk kerja. Pantau posyandu, datang ke acara-acara sekaligus kampanyekan tentang pencegahan stunting. Setuju? Baik, saya lanjut tadi sedikit tentang PMT dari Desa Moto Ulun. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Moto Ulun, ya jadi
nanti minta di Mama Desa. Karena dana desa harus disisihkan untuk penanganan stunting. Kalau Mama Desa mau katakan balapor di bupati ya. Jadi ada porsinya untuk PMT pada bayi balita yang mengalami gizi buruk, gizi kurang, stunting, ibu hamil dan ibu menyusui. Ya, ini sudah peraturan presiden, jadi harus dilakukan. Ya, jadi Tommy Kumaba kata BPD desa, make Pustima bupatian, make for osan mai kalau PMT ya. Ya, ini ya. Ya. Kemudian tadi dari Mama Desa Biau sudah PMT pemulihan, tapi angka stunting melonjak. Wah, kenapa ini melonjak? Berarti ada kejadian gizi kurang atau gizi buruk yang beralih menjadi stunting berarti. Jadi ini kemungkinannya banyak. Ya, pertama kita pengukurannya kurang benar. Ya, jadi nanti Mama coba koordinasi dengan Ibu Camat supaya koordinasi lagi dengan petugas kesehatan di puskesmas. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, sudah PMT tetapi angka stuntingnya malah naik. Berarti yang tadi gizi buruk jadi stunting jadinya. Ya, karena stunting ini muncul karena kondisi gizi yang gizi buruk yang berlama-lama tidak ditangani. Ya, akhirnya anak tumbuh kembangnya tidak maksimal sehingga dia gigi konde. Oh, saya kata kau nanti mula ponai narutai isi nara laluan mula kalau kita di teku tidak tahu kalau di dalam bilang apa saya kurang tahu. Ya, tapi kalau tekunya mungkin seperti itu. Bekor hewan. Nah, potai. Ya, itu lebih khasnya begitu. Ya. Jadi Mama Desa silakan koordinasi dengan Mama Camat PU, koordinasi kembali dengan petugas kesehatan di puskesmas untuk menanyakan apa penyebabnya. Karena mereka yang melakukan pengukuran. Apakah pengukurannya yang salah, penimbangannya yang salah, atau pencatatannya yang tidak benar, ya? Sehingga sekarang setelah diberi PMT masih kan baru 25 hari kan? Atau PMT-nya belum lama. Jadi yang tadi gizi buruk belum terkoreksi, tahu-tahu sudah terjadi stunting, ya. Jadi itu. Jadi makanya PMT ini tadi saya sudah menawarkan untuk diberikan minimal seminggu 3 kali atau 5 kali kalau mampu, ya. Jadi maksud PMT ini bukan kita memberikan makanan gratis saja, tetapi kita memberikan contoh pengolahan makanan yang benar, pemberian waktu makan yang tepat, ya kan, dengan nilai gizi yang seimbang. Ini memberikan contoh supaya ketika tidak ada PMT lagi, orang tua bayi balita tadi bisa mencontoh pengolahan makanan yang sudah kita contohkan. Jadi dunia, kalau PMT pulang ke bau, coba kita evaluasi. Di rumah mereka bisa tidak melanjutkan PMT-nya? Bagaimana? Mama Desa dong, setuju kan tidak? Nanti pulang kasih tahu Bapak Desa ya, bilang kita coba buat PMT 3 kali seminggu, ya. Jadi kita harus punya data. Karena itu tadi saya minta data supaya Mama Desa dong juga punya data, supaya nanti data itu tidak hanya ditaruh di dalam lemari, taruh di atas meja, tetapi turun untuk lihat, cek betul tidak ini bayi balita ini dia gizi kurang, gizi buruk, stunting. Ya, cek satu-satu, tahu namanya, tahu orang tuanya siapa, kerjaannya apa, ada di mana, ya. Kemudian turun untuk kasih PMT. Ya, kerja berat ini. Mau urus dede nanti. Banyak yang begini-begini saja ya, saya asal jangan begini-begini. Kalau gini-gini saya juga bingung. Tapi kalau begini artinya buat tektodan. Ya.
Jadi mungkin kalau kita mau mengecilkan sasaran, mungkin kita coba dulu di beberapa dasawisma, ya. Buat dulu kelompok dasawisma, coba dulu di 2-3 dasawisma kita lihat perkembangannya, supaya itu bisa menjadi contoh untuk dasawisma yang lain. Biar kita lihat keberhasilannya. Kali itu sendiri dia juga mungkin agak susah, ya. Jadi difokuskan dulu di beberapa dusun. 1 dusun kah, 2 dusun kah, sehingga nanti dusun yang lain tinggal mencontoh, ya. Berdayakan kader kesehatan, kader posyandu, kader desa yang ada, supaya sama-sama membantu ibu untuk memantau, ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dulu. Saya kembalikan waktunya ke Ibu Moderator. Margarita Abu, jabatan Sekretaris Tim Penggerak PKK Kecamatan Kowalima Timur. Yang saya akan tanyakan pertama yaitu menyangkut administrasi, yaitu 6 buah buku. Lebih khusus lagi buku yang ke-6 yaitu buku kegiatan dan buku data kegiatan Pokja 1 sampai dengan Pokja 4 dan buku data posyandu. Di Kecamatan Kowalima Timur yaitu ada 4 desa, kegiatannya macet sama sekali karena 6 buah buku itu tidak berfungsi, sehingga menghambat kami di tingkat kecamatan untuk membuat laporan yang tadi sesuai dengan laporan yang ada. Yang kedua, menyangkut dasawisma. Dasawisma ini seandainya di 1 dusun itu 100 kakak, berarti harus 5 kelompok dasawisma dikalikan dengan 3 buah buku, yaitu buku pertama catatan keluarga, buku kedua catatan data dan kegiatan warga, buku ketiga catatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi mati, bayi lahir dan nifas. Ini pun merupakan butuh tenaga, butuh biaya, sehingga semuanya kembalikan ke kepala desa dan ibu ketua tim penggerak PKK, sehingga semua kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, di Kecamatan Kowalima Timur yang sebenarnya stunting itu tidak meningkat, tapi kemarin kami rapat koordinasi tingkat Kecamatan Kowalima Timur, usulan dari Puskesmas itu masalahnya alat pengukur itu memang menghambat, karena sementara di Puskesmas alat yang standar nasional atau internasional itu hanya 1 saja, sehingga meningkatkan bahwa stunting di Kecamatan Kowalima Timur itu cukup meningkat. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Jawab saja pertanyaan dari Ibu Sekretaris TPPKK Kecamatan Kowalima Timur. Baik, Ibu, jadi ini menjadi tugas daripada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kowalima Timur untuk memantau desa-desanya. Ibu tim penggerak desanya itu sudah melaksanakan pencatatan atau belum, ya. Jadi itu menjadi tugas Ibu dan Ibu Ketua, ya, Ibu Sekretaris dan Ibu Ketua. Jadi sekali-sekali turunlah ke desa juga untuk memantau. Ibu desa sudah bekerja atau belum? Sudah mencatat apa yang sudah dikerjakan apa belum? Sehingga ketika Ibu meminta data sudah ada. Jangan Ibu duduk di Kowalima Timur di alas, sudah itu Ibu teriak desa-desa saja dari jauh. Jangan, coba sekali-sekali turun, ya. Saya kira Bapak Desa mau pinjamkan, Bapak Camat mau pinjamkan mobil, ya. Jadi tolong turun juga ke desa-desa untuk memantau, ya. Kenapa tidak ada pencatatan? Kenapa belum catat, ya? Nah, berarti belum catat, mungkin belum ada kegiatan, atau mungkin sudah ada kegiatan tetapi tidak dicatat. Nah, ini yang harus diberi pembinaan, ya. Jadi tugas kami di kabupaten memberikan pembinaan kepada TPPKK Kecamatan, memberi pembinaan kepada tim penggerak PKK Desa. Tugas Ibu Camat sebagai tim penggerak PKK Kecamatan memberikan pembinaan kepada ibu-ibu desanya. Ya, jadi bertingkat seperti itu, ya. Nah, kemudian kelompok dasawisma. Dasawisma ini kalau Ibu punya 1 desa 100 kakak, berarti Ibu punya 5 kelompok dasawisma di 1 desa. Kalau Kecamatan Kowalima Timur ada 4 desa, kurang lebih ada 20 kelompok dasawisma. Ya, seperti itu. Jadi
Yang membuat pencatatan pelaporan itu adalah tim penggerak PKK tingkat desa. Yang punya 6 buku itu di tingkat desa, bukan di tingkat Dasawisma. Ya, yang punya pencatatan pelaporan 6 buku itu ada di tingkat desa, ya, bukan di tingkat Dasawisma. Jadi Ibu tidak usah khawatir, ya. Nanti pencatatan-pencatatan yang berhubungan dengan kegiatan semua dicatatkan oleh sekretaris tim penggerak PKK tingkat desa. Nanti kalau Ibu mau minta kelengkapan administrasi, mintalah di sekretaris TP PKK desa. Jelas ya? Ya, supaya tidak tumpang tindih. Jadi Dasawisma boleh melaporkan secara lisan, ya, tetapi boleh juga nanti sebentar kami akan setelah makan siang kami bagikan dulu beberapa format untuk diisi oleh Ketua Dasawisma. Nah, ini kami jelaskan saja kepada Ibu TP PKK Kecamatan dan Desa. Silakan mensosialisasikan kepada kelompok Dasawismanya. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Malaka, yang juga sama saya hormati Mama Sekda Kabupaten Malaka, yang saya hormati Mama Ketua tim penggerak PKK Kecamatan yang ada 12 kecamatan, dan yang saya hormati juga Mama Ketua tim penggerak PKK tingkat desa yang ada 127 desa di Kabupaten Malaka. Baik, pertama-tama kita patut panjatkan puji dan syukur karena sampai dengan siang ini kita masih dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kita. Kita sudah habis makan, jadi saya pikir lebih semangat lagi. Tadi agak loyo-loyo sedikit, tapi sekarang senyum harus lebih lebar dari yang tadi. Baik, tadi kita sudah bahas banyak tentang PKK, stunting, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke Dekranasda. Jadi ini saya mau tanya dulu ke Mama Desa. Kita pun kelompok, baik itu kelompok tenun ataupun kelompok kerajinan lain yang ada di desa, sementara ini berjalan atau tidak? Berjalan atau tidak? Ini saya bingung ini. Saya dengarnya jalan, ada yang bilang tidak, jadi yang benar ini yang mana ini? Ya, ini saya ambil kesimpulan saja bahwa yang sementara di lapangan ini saya melihat banyak yang vakum, alias banyak yang tidak melakukan pekerjaan menenun. Betul tidak? Betul. Mama, kita suka benang, kita minta untuk tenun, karena biasanya kalau untuk favorit ini kan tenun tidak terlalu lama, paling lama itu 2 minggu. Tapi kita suka benang tidur. Jadi kapan kita mau maju kalau apa yang kita kasih supaya mama mereka bisa berkembang, tapi mama mereka simpan, tunggu sampai ini benang ada anak ada cucu. Jadi beberapa waktu Mama Bupati dan saya sudah melakukan kunjungan untuk Dekranasda. Kita sudah memberikan bantuan berupa benang di beberapa desa. Nah, sampai dengan saat ini kita bertanya bagaimana pengembangan dari benang itu, tetapi jawabannya belum, karena masih tanam jagung, tanam padi. Nanti kalau musim tanam habis, belum Mama, masih mau jual ayam di pasar dulu, dari waktu belum ada. Nah, jadi kapan kita mau mulai? Nah, jadi mungkin Mama Desa, saya minta di setiap desa paling tidak membina satu kelompok tenun yang betul-betul menghasilkan tenun. Dan mungkin pesan dari Mama Bupati dan saya juga selalu minta untuk kita mengembangkan tenun yang motif putus, tenun ikat. Karena sekarang ini tenun ikat ini sudah susah. Kita sudah susah dapat penenun yang bisa ikat putus. Kebanyakan hanya mau tenun pepoit, karena bilang favorit ini lebih gampang, lebih cepat.
Tetapi nilai sejarah dan filosofi yang lebih tinggi itu adalah putus. Itu peninggalan kita pun nenek moyang yang tidak bisa orang lain tiru. Jadi kita pun Malaka dengan motif apa, ya itu sudah tidak bisa kita jiplak dari Kabupaten Belu ataupun kabupaten-kabupaten yang lain. Begitupun sebaliknya. Jadi kami meminta kepada mama-mama desa tolong bina kelompok dan fokus pengembangan tenun putus. Bisa ya mama desa ya? Mungkin sekarang mama desa harus bentuk kelompok atau lihat kelompok yang sementara berjalan. Tolong pegang memang supaya ketika mau Bupati dan saya turun, kita bisa pantau, monitoring. Jadi pengembangannya seperti apa? Karena susah, sekarang saja kita mau minta kain tenun yang putus, susah cari. Tanya ke sana kemari bilang belum tenun, atau kita minta sudah dapat yang kain laki-laki, kain perempuannya tidak ada. Karena tidak seragam. Tenun hanya satu saja. Karena tenun satu saja juga kita tidak tahu habisnya kapan. Biasanya tenun tidak fokus. Jadi satu hari itu yang seharusnya orang menenun atau orang bekerja satu hari itu kan 8 jam kerja. Coba kalau kita hanya 5 jam saja. Pagi mungkin kita ambil 2 jam istirahat, terus 2 jam lagi di sore atau siang, kemudian lanjut lagi malam. Saya pikir tenun yang orang habiskan dalam 2 bulan misalnya, biasa mama mereka bilang, itu bisa dalam potong waktunya jadi 1 bulan kalau kita rajin. Jadi mungkin mama yang sudah bisa ikat putus, tolong lestarikan. Karena ini kita pun budaya yang tidak bisa orang lain tiru. Hanya ada Malaka pun putus, misalnya Pehan punya apa, buaya, terus latik ten. Nah itu tuh sudah jarang kita cari, sudah tidak dapat lagi. Jadi bagi mama-mama yang masih bisa ikat putus itu tolong kita lestarikan. Bisa ya mama desa? Nanti mama desa tolong catat kelompok-kelompok yang bisa putus untuk bisa kasih ke kami dan kami bisa pantau ya. Ya. Kemudian selain tenun mungkin ada anyaman. Kita ini sebenarnya punya banyak keterampilan. Saya lihat beberapa waktu lalu kita ke Kobalima ya mama ya. Dia pakai nampan yang untuk dulang yang untuk antar makanan itu dari anyaman dan bagus. Kenapa kita tidak bisa lestarikan ini? Banyak sebenarnya mama-mama yang masih bisa dari lontar kok, anyam dari lontar. Tetapi memang karena tidak ada yang memantau. Jadi mungkin ibu-ibu desa lihat masyarakatnya yang bisa anyam, tolong berdayakan. Dari kita Dekranasda siap beli ya mama ya. Berapapun yang dihasilkan diproduksi, kami siap untuk membeli. Nah, yang penting kualitas yang dihasilkan kualitas yang bagus. Jadi ada kerajinan apa saja, tolong dilestarikan supaya Dekranasda Kabupaten Malaka ini bisa hidup kembali. Kita juga ke depannya kita mau punya toko Dekranasda yang menjual semua hasil kerajinan mama-mama yang ada di Kabupaten Malaka. Jadi kita minta dukungan. Jangan nanti toko berdiri tapi barang tidak ada karena mama orang tidak mau tenun. Terus kita mau ambil barang dari mana? Ya, untuk putus saya tekankan sekali lagi, putus itu sangat penting. Jangan sampai motif-motif kita yang bagus itu hilang termakan waktu. Bisa ya mama desa? Ya, masing-masing desa mungkin dia kelompokan. Desa mana? Desa bagian Poho dia putus apa-apa. Rehan putus apa-apa. Pasti mereka lebih tahu lah mengenai itu. Nah, kemudian kita mungkin di bulan pertengahan tahun nanti akan mengikuti expo atau pameran di Jakarta. Nah, itu kita membutuhkan kain-kain bagus, kualitas yang bagus untuk kita pamerkan dan kita jual di sana. Jadi mulai dari sekarang mari kita kerjasama. Kalau kita omong pameran terus kita tidak punya barang, apa yang mau kita pasarkan di sana? Nah, tentunya dengan kualitas yang baik. Jadi nanti ada cara-cara khusus kenapa kita bisa, kan harga sekarang kita pun kain ini kalau kita mau jujur, saya bilang terlalu mahal.
Memang betul kita motif bagus. Siapa yang tidak klaim bahwa dia pun kain itu motif bagus? Semua pasti bilang saya pun kain ini bagus, Belu bilang dia pun kain bagus, Sumba bilang dia pun kain bagus. Tapi bagaimana caranya untuk mendapatkan kain dengan harga yang ekonomis? Berarti kita harus mendesainnya sehingga lebih murah. Contoh, putus ini kita selalu tanya, kenapa ini kain mahal? Ini putus besar, kayak skala ini. Ini putus besar makanya mahal. Bagaimana kalau putusnya kita kasih kecil? Jadi dalam satu kain mungkin hanya terdapat 2-3 putus yang berukuran 5-10 cm misalnya. Tanpa menghilangkan karakteristik yang ada dari kita pun kain. Dengan cara seperti itu, saya pikir bisa meminimalkan harga. Dari yang harga 1 juta mungkin bisa kita jual dengan 500 sampai 700. Dari yang harga mungkin 5 juta kalau kain poho, memang kita tidak mampu mau beli. Harga terlampau mahal. Tetapi saya yakin kita bisa ada kiat atau cara-cara sehingga menurunkan sedikit harganya. Yaitu dengan cara motif yang kita tenun itu tidak terlalu banyak putusnya, kemudian tidak terlalu lebar. Jadi ukurannya nanti ada ukuran standarnya sehingga kita bisa bersaing di pasar nasional maupun pasar internasional. Ya, kita belajar contoh dari kabupaten-kabupaten lain yang sudah menjalankan ini. Pelan-pelan saya minta kita bekerja sama untuk bisa memasarkan produk-produk yang ada di Kabupaten Malaka ke nasional maupun internasional. Saya yakin kain kita bisa tembus. Asalkan kita mau kerjasama, mau mama juga semangat. Jangan sampai kita ngomong bagusa sampai di rumah dia kita tenun lama, capek. Iya toh mama? Biasanya penenun selalu begitu. Tapi mama desa, saya percaya di tangan mama desa bisa untuk membangkitkan semangat penenun. Baik, mungkin dari saya itu saja. Kita telah mendengar arahan yang begitu bagus dari Ibu Ketua dan Ibu Wakil dalam acara ini. Semoga apa yang kita dengarkan tadi ya kembali kita buat. Apa yang kurang kita tambahkan, apa yang lebih kita kurangi. Baik, saya rangkumkan semua apa yang tadi dipertanyakan oleh Ibu semua. Yang pertama kaitan dengan Dasar Wisma. Bahwa Dasar Wisma itu dibentuk di bawah kelompok PKK desa, yaitu di dusun. Dan untuk menangani stunting adalah menjadi tanggung jawab kita semua, mulai dari tingkat kecamatan sampai di tingkat desa. Jadi ini tanggung jawab kita semua. Dan untuk 6 buku tadi di kecamatan dan di desa, sedangkan di Dasar Wisma adalah 3 buku, yaitu buku daftar keluarga, buku data dan kegiatan warga, dan buku kelahiran dan kematian. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak semua dan selamat sore.